Be heard. Ya biasa aja. Ya. Jadi ini Kita bahas kaos lagi. video kedua kita. Oh iya, Video kedua. Hebat gak sih? Bikin udah video kedua. Iya, udah kontrak kedua ya. Udah kontrak kedua berarti. Oke, langsung aja kali ya. Mungkin tujuan dari video ini kan juga udah tuh tonton video pertama dulu tuh. Kita mau bahas desain yang baru kali ini. Hey, kaos. Hey. Kayak kelas banget sini. Oke, jadi desain yang pertama ada apa nih? Gospel. Tulisannya gospel. Ini tema besar kita deh. Iya, tema besar kita. Tema besar kita kan gospel center. Betul banget, ininya juga gospel centered ya. Ya, dari desainnya dulu. Oke. Apa ya? Ya biasa ya Messenger bikin kaos pakai gambar gitu kan, digambar sendiri sama desainernya Messenger gitu kan. Referensi desainnya sekarang ini apa ya, agak serem-serem kayak gitu. Ini gospel gimana nih, bercerita tentang apa? Kalau aku sih lihat dari warna-warna dan pattern zombinya ini. Pattern kita zombie. udah ahli banget kan kelihatannya pakai pattern. Ada agak-agak kayak zombie, terus ada kayu-kayunya gitu, mengingatkan apa ya, kesuraman atau kematian gitu ya. Kayak seolah orang mati yang bisa jalan gitu ya. Jadi kayak naturnya kita itu sebenarnya udah mati sebenarnya kalau nggak ada Kristus. Iya nggak sih? Keren banget sih. Hebat banget ya, filosofis banget nih. Masih satu ini. Terus apa ya? Gospel ya seperti yang kita tahu juga berbicara tentang Injil kan ya. Gospel kan berbicara tentang Injil. Kalau di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 mungkin bisa kita baca. Ini aku pegangin dulu. Sorry teman-teman, kita nggak bisa bawa kitab. Kita bawa HP suci. Ini kan kayak discipleship culture, bisa di mana aja, compact. Tidak terbatas dengan Alkitab fisik saja. Betul. Oke, di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwasanya sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi inspirasi desain kali ini gospel ini inspirasinya dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 tadi. Paulus bilang kalau berita yang penting, berita di keseluruhan Alkitab yang kita baca. Ya nggak tahu sih teman-teman masih baca Alkitab nggak tuh ya? Ayo. Nah, dari Alkitab yang kita baca adalah Injil itu sendiri, bahwa Kristus telah datang ke dunia, mati, mengambil rupa sebagai hamba, mati untuk menyelamatkan manusia berdosa kayak kita ini, kayak gitu. Dan itu jadi tema besar Messenger di tahun ini. Oke, mungkin gospel cuma bercerita tentang itu doang, tentang Injil, dan kita mungkin lanjut aja lagi ke desain yang berikutnya yang di sini kita akan bercerita banyak tentang pembaharuan pikiran kita, pembaruan budi kita karena Injil ini tadi kayak gitu. Boleh mbaknya? Ini kayaknya perlu dilempar dulu. dilempar biar mbaknya juga jangan lempar doang. Mbaknya. Wah. Mohon maaf kagak lulus dia. Ini orange lagi ya? Ini orange lagi. Yang kuning dong, Mbak. Sekalian aja. Jadi ini desain selanjutnya. Renewing your mind. Apa nih? Coba. Renewing your mind itu apa artinya? Pembaharuan akal budi atau pikiran. Nah, pembaharuan akal budi atau pikiran. Dan di sini apa ya? Ini cukup simple desainnya. Cuma cuma font doang, gak seribet tadi, gospel tadi. Dan ada kotak-kotak ala-ala finish line. Finish line.
ala-ala streetwear gitu. Ya, jadi checkerboard. emang apa ya, emang Messenger nih enggak kuno lah buat baju rohani. Kita cukup up to date untuk desain sesuai selera kalian gitu loh. Dan tetap ada pesannya juga yang pasti. Dan ini ada logonya Messenger dong, pasti dong di setiap Triquetra. Iya bener. Tentang ini logonya kalau kalian belum tahu ini menggambarkan ketritunggalan Allah kayak gitu. Kita balik ke belakang ini ada tulisan yang sama juga, Renewing Your Mind sama The Messenger. Tulisan The Messenger. So pasti kalau kalian yang yang sering beli bajunya Messenger dan berharap nggak ada tulisan The Messenger itu kayak nggak mungkin ya teman-teman. Pasti. Ini brand kita gitu loh. Dan ada gambar apa nih? Gambar paku dan bentuknya juga salib. Terus udah gitu ini gambar otak otak manusia bukan otak sapi yang dipakai di masakan Padang. Sering ya? Nggak boleh itu jeroan itu. Terus udah gitu tetap ada kotak-kotak tetap ada kotak-kotak yang checkerboard ya. Terus udah gitu ada apa lagi nih? Ada logonya Messenger lagi. Desainnya cukup simple sih. Iya. Cukup simple dan kekinian banget, ditambah warnanya warna orange dan kuning. Oh ya. Harganya berapa sih kalau mau beli? Harga normalnya ini sih 120. Kenapa 120? Kenapa? Karena supaya apa? Bukan gitu. Karena kita di sini kita pakai sablonnya discharge, beda dari yang lain. Discharge. Pertama, kenapa sih discharge? Daripada kan biasanya kita pakai rubber ataupun plastisol. Karena discharge itu catnya ini ngeresep ke kainnya gitu loh. Kalau kita bisa lihat di belakangnya ini sampai masuk ke dalamnya gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau sablonnya itu pecah atau gimana gitu ya. Karena warnanya bakal outstanding sampai lama gitu. Kecuali kaosnya kalian robek-robek apa gimana gitu ya. Pasti. Iya sih. Nah, tapi ini yang penting nih. Ini yang penting. Kenapa sih ada gambar brain, ada gambar otak yang dipaku kayak gini? Sampai kenapa gitu? Pernah kepikiran nggak? Kepikiran dong pasti. Kan kita bikin konten ini. Apa ya? Gambar otak manusia dan ada paku yang bentuknya salib dan representatif dari apa ini gitu? Iya, ini nyebutnya mencoblos, menusuk. Kalau menurutku kali ya ini tuh lebih ke arah kita tuh pikiran kita ya ini balik lagi diperbaharui dengan ini adalah pikiran kita yang secara logis yang biasa manusia berdosa lah. Terus karena Kristus kita benar-benar ditancapkan kebenaran gitu kan. Sehingga pikiran kita tidak melulu mengenai sesuatu yang menguntungkan kita, sesuatu yang tentang kita terus, tetapi tertuju kepada Kristus untuk kemuliaan Allah terus-menerus. Makanya salib kan. Bener banget sih. Ini masih ada hubungannya sama yang tadi sih, desain yang pertama tadi gospel Injil. Ya pikiran kita hanya bisa diperbarui melalui Injil itu. Jadi kehidupan kita karena kita tahu Injil, kita berproses di kehidupan kita dengan Injil gitu, menghidupi Injil, makanya pemikiran kita terus diperbaharui. Dasarnya itu tadi bukan diperbaharui bukan diperbaharui oleh apapun gitu, maksudnya oleh hal-hal yang di dunia ini mungkin kita semakin lebih pintar atau apa, bukan kayak gitu, tapi pikiran kita diperbaharui dasarnya ya Injil tadi, Kristus tadi kayak gitu. Ini diambil dari ayat Roma 12 ayat yang ke-2. Mungkin bisa dibacain juga. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini Roma 12 ayat 2 ini jadi inspirasi dari desain kita ini yang Renewing Your Mind. Kenapa? Karena Injil tuh mengungkapkan siapa kita. Ya, identitas kita yang sebenarnya gitu. Iya, siapa kita yang awalnya kita manusia yang berdosa gitu. Natur kita dosa dan selalu perbuatan kita yang akan dari natur kita itu dan gak akan pernah benar, bahkan memikirkan Allah aja gak pernah gitu. Tapi karena kita tahu Injil gitu kan,
kita diselamatkan, terus kita mengerti tentang Injil, akhirnya kita tahu nih hidup yang benar itu seperti apa, karena bandingannya itu ya Kristus tadi, Injil itu tadi, kayak gitu. Pernah dengar quote-nya ini nggak sih, Martin Luther tentang Injil? Yang gimana tuh? Jadi Martin Luther itu pernah bilang kalau kita nih butuh Injil setiap hari, teman-teman. Kita butuh Injil setiap hari. Kenapa? Karena kita lupa sama Injil itu juga setiap hari. Jadi kalau kita nggak diingatkan tentang Injil, gimana ya? Kita mau hidup benar juga kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Kita aja lupa pesannya. Setiap hari itu kita lupa tentang pesan itu. Nah makanya renewing your mind ya, pembaharuan akal budimu ya lewat Injil itu tadi, dan setiap hari prosesnya dengan tujuan akhirnya itu biar kita semakin serupa dengan Kristus kayak gitu. Dan ini desainnya kece banget, ada warna orange dan warna kuning. Kali ini Messenger tidak identik dengan putih hitam. Kali ini berwarna. Siapa tahu bosen kan ya sama desainnya yang warnanya cuma hitam atau putih, dan ini keren banget sih. Ya itu tadi pembahasan tentang ini ya, renewing your mind. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya itu aja sih kayaknya, sekitar pengetahuan umum aja. Kalau kita tuh pakai kebanyakan sablonnya itu rubber sama ini apa? Discharge. Jadi kita tuh kenapa, dan akhir-akhir ini kita lebih sering ngeluarin yang discharge gitu loh. Karena selain lebih awet dan warnanya juga lebih vintage. Karena Messenger akhir-akhir ini logo-logonya sama tema-temanya itu mengarah ke situ, ke arah yang vintage. Desain-desainnya itu ya. Tapi tentu tetap Injil yang harus menjadi senternya. Jadi walaupun menyampaikan Injil di dalam kaos, kualitas tetap terjaga, teman-teman. Desainnya juga kece-kece banget. Oke, mungkin ini video kedua. Terus kita udah bahas tentang gospel tadi, terus bahas tentang renewing your mind. Tadi kalau teman-teman sedikit rangkuman yang tadi kita udah obrolin. Kenapa tadi gospel? Karena inspirasinya 1 Korintus 15 ayat 3-4 itu, karena gospel Injil adalah berita paling penting di Alkitab, dan keseluruhan Alkitab menceritakan tentang karya keselamatannya Allah gitu, tentang Injil gitu. Dan lewat Injil itu kita bisa ngerti, dan kita bisa memperbaharui akal budi kita, berdinamika, berproses dalam kehidupan kita dengan dasarnya itu Injil kayak gitu. Jadi ya itu 2 desain tadi, dan ini juga masih Messenger jual. Ya mungkin kalau video kali ini cukup sampai di sini aja, pembahasan 2 desain di video ini, dan mungkin kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Karena masih banyak desain Messenger yang harus kita bahas. Kontraknya makin panjang. Semakin cuan. Oke, mungkin video kali ini udah kayak gitu aja. Semoga di video kedua ini bermanfaat juga teman-teman yang mungkin udah punya desain ini atau mau beli. Kalian nggak cuma pakai, tapi kalian juga bisa bercerita lewat desain kalian. Dan jangan lupa juga di setiap hari Rabu kita ada program Shocking Wednesday. Kita ada Shocking Wednesday. Kalian cari ikutannya gampang sih. Kalian foto diri kalian memakai baju Messenger, memakai kaos Messenger, lalu tag Instagramnya Messenger. Jangan lupa uploadnya di feed. Nah, uploadnya di feed, dan Instagramnya @the_messenger gitu. Dan kita akan milih secara random setiap hari Rabu kayak gitu. Kita pamit, aku Valen, aku Kuku. Kita pamit undur diri dari video kali ini, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe, komen kalau kalian juga mau komen, mau ada pertanyaan barangkali. Jangan lupa loncengnya. Jangan lupa loncengnya juga. Kalian bisa komen, bisa tanya, atau bisa request mau desain apa yang dibahas di video selanjutnya kayak gitu. Atau mungkin ada pertanyaan, kenapa sih mungkin ada hal-hal yang belum kita bahas dan kalian mau tanya gitu. Silahkan, kita menerima pertanyaan-pertanyaan kalian di komen kayak gitu. Kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dadah.